Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with Spirit, me. May your joy be singing all I do. Love enough to cover every sin, be exalted, give and every truth. Guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk for your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us on the road to sacrifice. Let in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience
passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. guide us through the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Sempetra. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 April tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Mari kita akan mulai acara Sempetra kita malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menyembah Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati.
serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biar lagu ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kau sekali lagi mempertemukan kami kembali semua Tuhan di acara Sam Petra online ini Tuhan. Biar kami semua boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan malam hari ini. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti akan isi hati-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Sekali lagi kami ucap syukur Tuhan, berdoa untuk acara Sam Petra ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Sam Petra malam hari ini. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita akan angkat pujian, kita katakan di bawah kepak sayap-Mu. Sebuah lagu yang sangat familiar. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikannya. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja
angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan bersama-sama, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Biar lagu ini boleh mengantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mulai mendengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian. Kita katakan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan.
segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di dalam Sempetra pada malam hari ini. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, dalam beberapa minggu yang lalu ada 3 sesi yang telah kita bahas tentang penginjilan. Kiranya lewat sesi yang ada dapat memperlengkapi kita agar sungguh kita boleh selalu siap untuk menceritakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan berbicara tentang spiritual formation. Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita menjadi orang Kristen itu harus terus selalu mau dibentuk dan juga bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam spiritual formation ini, tujuannya adalah kita ini mempunyai relasi yang semakin lama semakin dewasa dengan Tuhan kita. Kita mempunyai hidup yang selalu berpusat kepada Kristus saja. Nanti Bapak Ibu Saudara akan ada 7 sesi tentang spiritual formation, dan yang akan dibawakan oleh beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dari Hokim Tong Bandung. Nah, di sesi yang pertama ini berbicara tentang dasar Alkitab dan juga teologis formasi spiritual yang akan dibawakan oleh Pendeta Agus Gunawan. Mari kita sama-sama belajar selama beberapa minggu ke depan, dan saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya mempersilakan untuk Pendeta Agus Gunawan untuk membawakan sesi pada malam hari ini. Ya, saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai spiritual formation, sebenarnya kita di sesi yang pertama ini mau berbicara mengenai teologinya. Teologi dari spiritual formation itu sendiri. Ya, mungkin nanti di belakang kita akan bicara mengapa kita itu betul-betul mesti bicara soal teologinya terlebih dahulu. Ada satu ayat dari Galatia 4 ayat 19 yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, "My dear children, whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you." Ini adalah salah satu ayat yang sebenarnya menjadi landasan di dalam spiritual formation. Jadi di situ Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Galatia, dia katakan dia mengalami rasa sakit seperti melahirkan, meskipun ya tentu saja Paulus sebagai seorang rasul pria ya tidak betul-betul tahu yang namanya sakit bersalin, tetapi itu kan istilah yang dipakai untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa ada satu rasa sakit, rasa sulit, rasa beban yang cukup berat untuk Paulus, menginginkan supaya jemaat di Galatia itu menjadi jemaat yang betul-betul mereka mengalami Christ, Tuhan itu form. Ini satu istilah yang baik sekali. Christ, Tuhan itu di dalam kamu, membentuk di dalam kamu. Atau terjemahan bahasa Indonesia begini. "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata." Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Jadi, until Christ is formed. Kristus terbentuk di dalam kamu. Tentu saja di dalam pengertian secara spiritual, secara rohani. Nah, saya akan mulai masuk dalam hal ini. Sebentar, saya akan pakai. Oke. Jadi, ketika kita bicara soal spiritual formation, kita bicara soal biblical and theological perspective. Mengapa itu menjadi penting? Oleh sebab gini, saudara sekalian, karena pemahaman kita mengenai spiritual formation itu perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan dan teologi yang benar tentu saja. Jadi kalau kita bicara soal spiritual formation, pasti kita bicara soal landasannya, yaitu adalah Alkitab. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Dan tentu saja dari Alkitab itu sendiri kita membangun teologi. Teologi tentang spiritual formation yang benar. Nah, jadi tentu saja kembali kita mulai dengan Alkitab, ya. Dengan kemudian dari sana kita ngebentuk teologi yang benar tentang spiritual formation. Tetapi juga dijiwai oleh pengenalan akan Allah Tritunggal. Nah, kita akan melihat dalam spiritual formation sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah Tritunggal itu betul-betul berperan di dalam karyanya atas hidup kita. Bukan cuma keselamatan, tetapi setelah diselamatkan juga. Demikian. Dan kita juga akan diperkaya dengan warisan kekristenan. Jadi kita itu sebenarnya tidak mau membuang warisan-warisan Kristen yang sehat. Nah, ini saya mau garis bawahi kata sehat, ya.
Oleh karena sebenarnya memang ada warisan Kristen yang mungkin belum bisa diterima atau tidak bisa diterima oleh kita karena mungkin ada semacam ketidakcocokan atau ketidakpasan dengan apa yang sebenarnya ajaran yang sehat. Ada warisan-warisan seperti itu. Tetapi juga ada sangat banyak sebenarnya warisan Kristen yang sangat kaya. Baik itu di dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk wujud, dalam bentuk macam-macam sebenarnya, dalam bentuk yang bisa dilihat dan sebagainya. Sehingga itu menjadi satu warisan dari masa ke masa yang sangat kaya. Nah, itu sebabnya dalam spiritual formation sebenarnya kita itu ingin mendapatkan banyak warisan itu juga untuk memperkaya akan kehidupan rohani kita. Jadi saya ulangi ya, bahwa pemahaman kita tentang spiritual formation itu dilandasi oleh prinsip firman Tuhan. Ini yang menjadi standar kita. Teologi yang benar, yang menjadi standar bagaimana kita itu hidup di dalam pembentukan rohani kita. Dan dijiwai tentu saja oleh karena pengenalan akan Allah Tritunggal. Ya, karena kita kenal dan Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal yang berkarya di atas hidup rohani kita. Dan akhirnya kita juga diperkaya dengan warisan-warisan Kristen yang sehat dari masa ke masa. Ini yang membentuk sebenarnya landasan dari kita semua. Landasan dari bagaimana kita membentuk atau mempelajari akan spiritual formation. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, dan kita pelan-pelan saja, karena memang sangat sulit untuk saya juga untuk membuatnya menjadi sederhana. Ini kemarin kami sudah rapat juga, bahannya memang tidak sederhana. Tetapi nanti mungkin sesi berikutnya itu jauh lebih praktikal. Tetapi untuk sesi pertama memang lebih theoretical, philosophical, dan mungkin theological yang pasti. Yang pertama adalah bahwa di Alkitab kita tahu bahwa Tuhan itu peduli terhadap perkembangan iman rohani dari umatnya. Kita tahu itu di Alkitab. Jelas sekali Tuhan memperdulikan bagaimana saya dan saudara bertumbuh di dalam iman kepada Dia, di dalam menjalani hidup Kristen. Bahkan di dalam dan melewati berbagai situasi dari waktu ke waktu. Artinya kepedulian Tuhan untuk saya dan saudara berkembang dalam hidup rohani itu tidak pernah berada dalam keadaan zero, kosong, tanpa lingkungan. Tidak pernah dalam keadaan yang kosong. Tetapi selalu dalam keadaan, dalam situasi tertentu dan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya kalau kita mempelajari bagaimana Tuhan mempedulikan perkembangan iman umatnya itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu kita betul-betul mengetahui bagaimana Tuhan bekerja berhubungan dengan orang-orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana Dia peduli kepada iman mereka. Bahkan ada hal yang mungkin kemudian diabaikan hanya demi fokus kepada perkembangan iman dan rohani mereka. Maka Tuhan begitu concern tentang hal itu. Jadi kalau saudara melihat perkembangan iman dari Alkitab, dari tokoh-tokoh itu kita tahu dengan jelas situasi demi situasi yang mereka alami dan keterlibatan Tuhan untuk menolong mereka bertumbuh di dalam iman itu. Yang kedua, di dalam teologi seringkali kita dikatakan bahwa kita ini hanya berurusan dengan berbagai pandangan atau teori pemikiran, urusan akademik dan seterusnya yang dirasa tidak relevan. Nah, ini persoalannya begini, kadang-kadang ketika kita berbicara soal teologi, seringkali dianggap begini, teologi itu urusannya adalah hanya mengenai pemikiran dan urusan akademik dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada semacam dugaan itu, dan memang kaum teolog seringkali memang berurusan dengan pemikiran-pemikiran, teori-teori dan sebagainya. Bahkan dengan urusan-urusan akademikal, yang sifatnya akademis di dalam hal-hal akademik. Dan seringkali merasa tidak ada relevansinya kalau sudah mulai berbicara soal sesuatu yang lebih ke arah praktikal. Padahal sebenarnya kita lihat teologi yang sehat itu adalah teologi yang at its best itu selalu akan seeks to inform, guide and nurture the whole person. Jadi kalau teologi yang sehat itu tidak akan pernah hanya semacam satu pemikiran saja. Dia itu pasti akan address, dia akan berhubungan dengan apa yang bisa dilakukan secara praktikal, apa yang bisa diberikan manfaat lewat semuanya itu terhadap orang yang belajar itu sendiri, terhadap umat Tuhan. Jadi kalau teologi yang sehat itu pasti itu akan memberikan informasi, dia akan memimpin, dan dia akan nurturing, dia akan memberi makanan.
Tuhan yang salah satu yang utama tentu saja adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Dalam hati kita, dalam perasaan kita, dan untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita belajar soal teologi, spiritual formation, ini kita tidak ingin membuatnya menjadi dualistis ya, antara teologi dan spiritual formation sebagai sesuatu yang terpisah. Tidak demikian. Karena teologi yang benar tentang spiritual formation dan seluruh teologi sebenarnya harus sekali lagi memberikan informasi, membimbing, dan memberikan nurturing terhadap praktek-praktek hidup orang percaya. Jadi tidak mungkin sebenarnya kita membangun sebuah spiritual formation tanpa kejelasan teologi dan seterusnya. Juga kita tidak mungkin membangun sebuah teologi yang sehat kalau itu tidak kemudian ada pengaruhnya terhadap hidup orang percaya atau menolong orang percaya. Kalau begitu teologianya itu tidak baik. Maka yang ketiga, kita di GI Ho Kim Tong itu tradisi teologi yang kita ini miliki adalah pegangannya dan tradisinya teologi reform yang evangelical. Teologi reform yang evangelical. Nah, itu sebabnya kita memakai ini sekarang ini dalam hal mencoba memahami akan teologi. Nah, dalam pendekatan teologi reform sebenarnya kita melihat bahwa memang tidak terlalu kentara atau tidak terlalu heavy formation. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya pendekatan teologi reform terhadap spiritual formation itu sebenarnya sangat menekankan akan pengenalan akan Tuhan secara objektif. Jadi keunggulan pentingnya daripada teologi reform sebenarnya adalah ingin mencoba memahami Tuhan itu secara objektif. Objektif tentu dalam pengertian berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan kemampuan dari manusianya sendiri. Jadi, tetapi ada usaha yang sangat serius untuk objective knowledge of God itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita tidak kenal Tuhan, bagaimana kita itu punya spiritual formation yang dibentuk terhadap Dia, begitu. Maka sebenarnya hasilnya kita lihat dalam pendekatan teologi reform sebenarnya spiritualitas itu dimengerti sebagai seperti yang kita katakan sebagai life in the spirit of God. Life in the God's spirit. Jadi hidup di dalam roh Allah. Jadi kalau di dalam susunan teologi itu seringkali ditaruh sebagai di dalam kategori di bagian sanctification itu. Jadi ditaruh dalam bagian sanctification, ditaruh sebagai bagian dari pengudusan ya, dari proses itu di mana Roh Kudus sebenarnya adalah aktor utamanya. Maka dalam pendekatan ini Roh Kuduslah yang memimpin dan memenuhi orang percaya untuk bisa mengalami hidup rohani. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Jadi dalam hal ini peranan Roh Kudus di dalam spiritual formation itu menjadi sangat amat penting karena Roh Kuduslah yang memimpin, memenuhi orang percaya untuk dia bertumbuh di dalam hidup rohaninya. Karenanya norma spiritualitasnya itu pada manusia, pada kita tidak, itu betul-betul tergantung kepada Roh Kudus. Hubungan kita dengan Roh Tuhan ini, hubungan kita dengan Roh Kudus dan pribadi orang tersebut tentu saja. Sejauh orang tersebut itu mau berhubungan dengan Roh Kudus. Dengan begitu sebenarnya secara spiritual kita tidak tergantung kepada paradigma spiritualitas orang lain. Nah, ini saya rasa perlu kita garis bawahi. Kita memiliki Roh Kudus yang diberikan bagi kita yang meng-guide, memimpin kita. Sehingga sebenarnya itulah yang paling utama. Kita tidak tergantung pada paradigma spiritualitas orang lain. Misalnya ada tokoh-tokoh spiritual formation, A, B, C, dan sampai Z. Kita tidak. Kita tidak ikut mereka gitu. Tetapi apa yang mereka alami tentunya bisa memberikan kepada kita kekayaan dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Tetapi intinya kita tidak sedang following modelnya orang tertentu oleh karena sebenarnya kita punya Roh Kudus secara mendasar seperti itu. Tapi kalau kemudian kita mau belajar dari pengalaman si A, si B, dan seterusnya, tentu saja itu juga sangat akan memperkaya hidup rohani kita. Jadi dalam spiritual formation memang kita tidak membuang juga tadi yang kita disebut di depan warisan-warisan, pemikiran, warisan-warisan dari sharing orang-orang tertentu di dalam sejarah, dan seterusnya. Bagaimana mereka menggumuli hidup mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, saya minta maaf sekali lagi karena ini memang sangat wordy sekali, sangat banyak kalimat, karena sangat susah untuk
dibikin lebih sederhana. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman Ordo Salutis. Nah, kita tahu kan Ordo Salutis. Ordo Salutis itu adalah Order of Salvation. Nah, dalam teologi reform memang ada berbagai macam pendekatan sebenarnya, tetapi pada umumnya itu ada 6, ada 7 proses yang saya sebutkan. Misalnya ada orang berkata ada 7 proses di dalam Order Salvation. Satu adalah calling and regeneration. Ketika seseorang belum kenal Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk kepada dia dan Tuhan meregenerasi, membuat dia percaya. Kedua, conversion. Orang itu bertobat. Nah, bertobat itu dalam pengertian dia memiliki iman dan juga repentance. Yang ketiga adalah justification. Tuhan memberikan pembenaran, ya, bukan oleh karena orangnya benar, tetapi Tuhan membuat pembenaran pada dia. Keempat adalah adoption. Orang itu diangkat menjadi anak Allah. Yang kelima adalah sanctification. Jadi kalau wilayahnya dari spiritual formation itu di sini di kelima itu. Ada beberapa teolog reform sebenarnya memakainya tidak sampai 7, tapi ada yang 5, ada yang 4. Tetapi intinya sama. Bahwa itu masuk di dalam kategori sanctification. Dan yang keenam adalah perseverance. Ya, ketekunan orang percaya. Dan yang ketujuh adalah di akhir zaman glorification. Jadi ini adalah Ordo Salutis. Nah, dalam hari ini sebenarnya sesuai dengan pemahaman Ordo Salutis tadi itu, rangkaian mulai dari panggilan Tuhan, rangkaian dari bagaimana Tuhan membuat orang percaya, menjadi percaya, regenerasi, dan seterusnya. Maka sebenarnya kita lihat dalam Ordo Salutis, jalan rohani orang Kristen itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi jalan pertumbuhan iman kita tuh sudah diberikan oleh Tuhan di dalam konteks itu. Termasuk sarana-sarana di dalamnya. Sarana-sarananya kita diberikan Alkitab, kita diberikan juga kesempatan untuk berdoa, diberikan contoh doa, kita juga diberikan contoh berpuasa, bagaimana kita juga solitude, bagaimana termasuk yang paling utama, salah satu yang paling utama adalah sakramen perjamuan kudus. Oleh karena perjamuan kudus adalah salah satu means of grace, alat anugerah untuk diberikan bagi kita. Itu sebabnya jangan melalaikan perjamuan kudus. Maka yang diperlukan di sini sebenarnya, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, sebenarnya yang dibutuhkan adalah menyesuaikan hidup kita dengan pola Alkitab. Jadi to conform with the biblical pattern. Jadi kalau saudara membaca Alkitab secara serius dan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sudah menemukan pola-pola itu ada di dalam Alkitab itu sendiri secara untuk spiritual formation. Begitu. Jadi sebenarnya spiritual formation kalau mau ditarik ke belakang, itu bukan sesuatu yang penemuan baru sama sekali, bukan. Tetapi itu sesuatu yang memang sudah ada di sana lama, di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru seperti tadi saya katakan di depan. Itu adalah itu adalah usaha Tuhan yang terus-menerus supaya umatnya itu bertumbuh. Yang kelima, dalam pemahaman yang benar, maka spiritual formation itu berpusat pada Kristus. Memuliakan Kristus dan menjadi seperti Kristus. Jadi tujuannya adalah pada Kristus. Sasarannya adalah pada Kristus sendiri. Tujuannya adalah untuk memuliakan Kristus. Dan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, ini yang seringkali kita bicarakan. Kebanyakan dalam pemuridan orang bicara mengenai menjadi seperti Kristus. Tetapi sebenarnya bukan itu saja. Kalau itu cuma baru setengahnya. Kalau mau lengkap itu berarti bahwa kita juga terlibat dalam aktivitas Roh Kudus. Terlibat dengan Roh Kudus, engage dengan aktivitas Roh Kudus untuk menolong pertumbuhan kita terus-menerus kepada kedewasaan iman. Jadi sekali lagi bahwa dalam spiritual formation kita bertujuan berpusat kepada Kristus, menjadi seperti Kristus, memuliakan Kristus. Tapi di lain pihak kita juga menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk bisa bertumbuh. Dan yang keenam, sesuai dengan sifatnya sebenarnya spiritual formation ini memiliki beberapa karakter yang kita bisa secara cepat melihat. Pertama adalah dia itu bersifat rohani. Tentu saja namanya juga spiritual formation. Tujuannya yang lain selain yang tadi di atas adalah untuk menghasilkan buah roh. Ya, kita tahu Galatia 5:22, 23 dan seterusnya tentang kebaikan, kasih dan sebagainya. Artinya Tuhan itu ingin pada akhirnya memproduksi karakteristik yang indah itu dalam hidup orang percaya. Ketika saudara itu dekat dengan Tuhan, memiliki intimasi dengan Tuhan, ketika kita itu belajar bersandar, surrender, ketika kita belajar percaya, maka kita semakin mengenal Dia.
Semakin mengenal dia, semakin percaya, semakin mengalami transformasi di dalam karakter kita. Itu secara umum seperti itu. Jadi spiritual formation sekali lagi bersifat rohani karena ingin membawa saudara itu kepada sasaran-sasaran tadi itu, kepada Kristus, kepada karya Roh Kudus yang lebih luas, dan juga kepada hasilnya yaitu buah roh yang growing di dalam kita. Yang kedua, spiritual formation itu bersifat proses. Jadi kita tidak bisa berubah dengan spiritual formation dalam waktu semalam, overnight. Besok setelah dengarkan webinar ini atau setelah pembinaan ini selesai, besok kita jadi lebih rohani. Ya nggak begitu tentu saja. Spiritual formation adalah proses seumur hidup kita. Ya, jadi sekalipun pencapaian tujuannya bisa lebih cepat atau lebih lambat, itu nanti kita lihat di belakang, itu tergantung kepada bagaimana kitanya. Tetapi intinya ini spiritual formation adalah proses seumur hidup sejak kita percaya sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, spiritual formation tadi memiliki tujuan, saya sudah sampaikan di depan, supaya pertumbuhan kita itu betul-betul ada ujungnya, ada tujuan yang jelas. Gitu. Orang berbicara mengenai Christ-like-nya, mengenai kedewasaan dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi salah satu tujuan utama ya di dalam hidup Kristen kita. Apakah kita sedang menuju itu enggak begitu atau tidak? Yang keempat adalah spiritual formation itu terbentuk di dalam komunitas, form in community. Jadi tidak akan kita mengatakan bahwa spiritual formation terjadi dalam isolasi. Misalnya saudara sendirian gitu, lalu growing gitu. Ya mungkin saja, tetapi tidak akan maksimal sampai saya dan saudara itu mempraktekkan hidup spiritualnya itu di komunitas, yaitu tubuh Tuhan, di gerejanya. Di mana pertumbuhan itu bisa terjadi. Jadi ibaratnya kita itu perlu ditanam di potnya itu, dan potnya itu adalah komunitas. Di situ kita bisa growing. Karena ada banyak sekali yang tidak mungkin growing kalau kita itu tidak berhidup dalam komunitas. Misalnya kita tidak mungkin belajar dalam kesabaran kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa belajar mengasihi kalau tidak ada orang sekitar kita untuk kita kasihi. Kita tidak bisa juga menjadi baik, berbuat baik kalau kita tidak punya objek kepada siapa kita berbuat baik dan seterusnya. Jadi sekali lagi spiritual formation itu sangat akan terbentuk ketika saudara living in community, hidup di dalam komunitas. Dan dalam komunitas itu sendiri, karunia rohani juga tumbuh. Kalau tadi di atas kita bicara soal buah roh, maka di sini pun kita bicara soal karunia roh. Ini dua hal yang berbeda tentu saja. Buah roh, semua orang harus memproduksinya. Karunia roh, semua orang akan diberikan oleh Tuhan. Dengan cara, dengan jumlah yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya pada akhirnya sama, yaitu untuk membangun tubuh Tuhan. Nah, yang kelima, spiritual formation itu membentuk kerohanian kita itu sebenarnya bersifat paradoks. Apa yang namanya paradoks? Paradoks itu begini, paradoksnya terjadi karena itu adalah perkara supranatural dan natural pada saat yang bersamaan. Jadi tidak salah satu salah gitu, salah satu negatif, tidak, dua-duanya ada pada saat yang sama. Kalau kita katakan supranatural, kenapa? Spiritual formation dibentuk oleh Allah sendiri lewat rohnya dalam diri orang percaya. Jadi itu supranaturalnya di sana. Kalau saudara ingin bertumbuh di dalam Tuhan, sebenarnya kita mungkin semangat dan ingin sekali bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan lebih ingin saudara itu bertumbuh. Cuma mungkin selama ini kita tidak terlalu tahu atau tidak terlalu percaya bahwa Tuhan betul-betul ingin saudara bertumbuh. Nah, secara natural, pertumbuhan itu terjadi karena kita sendiri itu membuka diri untuk mengalami proses transformasi Roh Kudus. Jadi dari pihak Tuhan, Roh Kudus dia mau untuk kita bertumbuh. Dari pihak kita sendiri harus membuka diri, opening up, membuka diri kita supaya kita mengalami proses transformasi itu. Nah, dari Roma 12 ayat 1 dan 2 seringkali kita dengarkan khotbah ini tentang berubahlahkah sesuai dengan pembaruan akal budi. Kata yang dipakai dengan berubah itu kata bahasa Yunani metamorphoo, ya, dari kata meta yang melampaui, dan kemudian kata morphoo, morphe itu bentuk, ya. Jadi metamorphoo itu sebenarnya seperti kepompong, ya.
Jadi intinya gini, ketika si ulat itu menjadi kepompong, dia itu sedang memasuki satu dimensi yang gelap. Ya, jadi dia sedang mengurung diri masuk ke dalam satu entering, sesuatu proses transformasi, dan dalam hal ini prosesnya itu masuk ke dalam transformasi yang gelap sebenarnya. Jadi si ulat itu membungkus dirinya dan dia masuk ke dalam kegelapan, dan dalam sebuah misteri yang kita tidak terlalu tahu terjadi proses transformasi itu. Jadi intinya kita mungkin dibawa oleh Tuhan ke dalam proses itu, kepada sebuah proses yang gelap dalam pengertian penuh dengan misteri sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan di atas kita. Tapi tujuannya pasti sama, yaitu ingin membuat kita itu mengalami perubahan transformasi. Dan yang keenam, spiritual formation itu memiliki dimensi misteri. Sesuatu yang berada outside the range of normal human activity understanding. Dan ini yang selalu dibicarakan di dalam Alkitab sebenarnya. Kita tuh betul-betul tidak bisa betul-betul paham 100% caranya Allah bekerja. Caranya Roh Kudus bekerja. Sama seperti Yohanes 3 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak tahu bagaimana caranya Roh itu bekerja. Dia seperti angin. Dari mana datang mau kemana kita tidak tahu, tapi kita merasakan itu. Jadi ada dimensi-dimensi dalam spiritual formation yang tidak bisa dijelaskan hanya sekedar dengan akal atau dengan pemikiran atau cara pikir manusia. Ada banyak hal yang betul-betul kita tidak mengerti. Tetapi kita tahu dalam iman, kita percaya dalam iman bahwa sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam aktivitas rohnya untuk membuat kita menjadi lebih bertumbuh. Dan itu saya sangat percaya, kita sangat percaya kepada hal itu, bahwa setiap orang itu betul-betul dikaruniai, bukan cuma percaya keselamatan, tapi juga dikaruniai Roh Kudus bersama dengan dia yang memimpin hidup dia. Dan itu sesuatu hak istimewa yang luar biasa, bahwa Roh itu sendiri mau bekerja pada diri orang itu dengan caranya sendiri. Nah, saya lanjut ke poin yang ketujuh tentang spiritual formation lagi. Spiritual formation ini berhubungan dengan merayakan kedaulatan Tuhan. Celebration of divine sovereignty di dalam dunia ini. Nah, mengapa spiritual formation berhubungan dengan merayakan kedaulatan Tuhan? Begini, ketika saudara hidup hari ini, sebenarnya kita hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Sejauh mana saudara hidup, sejauh mana kita bertumbuh, itu sebenarnya di bawah kedaulatan Tuhan. Dan dalam teologi reform ini sangat ditekankan tentang divine sovereignty, Allah yang berkuasa, berdaulat di atas segala sesuatu. Maka ketika kita itu hidup hari ini di bawah kedaulatan Tuhan, atas hidup saya, hidup saudara, hidup keluarga kita, atas usaha pekerjaan kita, atas seluruh konteks kehidupan kita. Bahkan kita juga percaya bahwa sebenarnya termasuk COVID ini juga di bawah kedaulatan Tuhan tentu saja. Dia tahu itu dan dia izinkan itu terjadi. Sekalipun mungkin tidak ada jawaban yang betul jelas untuk saudara tentang mengapa dan seterusnya. Seorang teolog reform yang terkenal bernama Jonathan Edwards berkata begini, dunia ini sebenarnya adalah typology of divine language. Dia mengatakan kalau kita mendengar suara, dengarkan bahasa, dunia ini sendiri sudah adalah tempat di mana Allah berbicara kepada kita. Oleh karena itu bagi Jonathan Edwards, dia sangat menghargai the beauty of both the physical and cultural world. Dunia yang fisik ini dia sangat hargai. Kebudayaan pun dia hargai. Oleh karena apa? Oleh karena dalam dunia ini sekalipun ada kejahatan, dia yakin sekali bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan juga berkuasa dan Tuhan memimpin di dalam rohnya. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau kita bicara spiritual formation dari perspektif reform, itu kita tuh hidup betul-betul di bawah kedaulatan Tuhan dan kita bersyukur atas itu. Maka sebenarnya ya saya elaborate sedikit tentang ini. Jadi Allah itu menempatkan kita dalam dunia bukan dengan membiarkan kita. Tetapi dia memimpin kita, dia mendekati kita, dia membimbing kita supaya kita growing. Growing di mana? Di bawah kedaulatannya dia. Dan dia mengizinkan segala sesuatu, dia memimpin segala sesuatu supaya dalam proses itu kita tetap bisa growing. Dan orang-orang dalam pendekatan ini merasa bahwa dunia ini adalah tempatnya itu, tempat pembentukan itu sendiri. Istilahnya dunia ini adalah kawah candra di mukanya.
Untuk saudara itu bisa growing. Konteks yang diizinkan Tuhan itu adalah tempat di mana kita bisa growing. Termasuk COVID ini, lingkungan COVID ini yang kita mengerti. Itu bisa menjadi sebuah tempat di mana kita growing hari ini untuk membuktikan sebenarnya kita bertumbuh apa enggak. Nextnya yang ini yang ke-8 misinya. Spiritual formation itu berhubungan dengan kesengajaan. Ya, saya rasa itu yang disampaikan oleh rekan-rekan kami juga. Kenapa kita perlu ada spiritual formation? Ini ada bagian natural, bagian kita. Bagian tugas kita ini, satu, memfokuskan diri kepada Tuhan, baik dalam karyanya, dalam dunia maupun dalam diri kita. Memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan karyanya dalam dunia dan dalam diri kita. Itu yang mungkin kita perlu duduk tenang, mungkin menuliskan jurnal, menuliskan tulisan refleksi kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita selama hidup sampai hari ini. Mungkin kita umur 20, 30, 40, 50 tahun, mungkin 60, 70 tahun. Ya, kita duduk dan lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kedua, kita juga melatih sensitivitas. Ya, kita mesti menjadi lebih sensitif. Itu latihan daripada spiritual formation adalah membuat kita lebih sensitif tentang kehadiran dan kebaikan Tuhan. Ketiga adalah membiasakan roh kita dengan roh Tuhan. Cuetun, untuk menyelaraskan roh itu dengan roh Tuhan. Keempat, untuk kita bisa belajar mengenai to discern, untuk bisa membedakan. Ya, ini sesuatu yang dari Tuhan, atau sesuatu yang bukan dari Tuhan. Di dalam tentu pergumulan, dalam doa. Untuk kita betul-betul belajar untuk lebih sensitif. Yang kelima, kita juga belajar untuk mengerti kembali ke kedaulatan Tuhan. Bahwa dalam providensianya Tuhan akan mentransformasi our trial, travails, miseries menjadi blessing. Tuhan punya kekuatan untuk melakukan itu. Sekalipun manusia tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi sebenarnya sekali lagi spiritual formation berhubungan dengan kesengajaan kita di pihak kita untuk memfokuskan diri, untuk melatih kesensitifitasan kita, untuk membiasakan diri, untuk bisa lebih mengenali apakah ini dari Tuhan atau bukan, untuk lebih mengerti providensianya di dalam hidup ini, bahkan membiarkan Tuhan untuk mengubah apa yang buruk menjadi suatu kebaikan. Kedelapan, spiritual formation itu mengarahkan kita untuk mendekati dunia. Maksudnya dunia bukan dosa ya, tetapi dunia ini. Approaching the world. Kenapa? Oleh karena sekalipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tadi saya katakan, teologi reform seperti Jonathan Edwards mengatakan itu adalah divine language. Tetapi itu adalah a song of divine images. Nyanyian dari image yang Allah, yang ilahiyah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itu sebabnya kita masih melihat dunia ini ada bagian-bagian kebaikan Tuhan, ada bagian kemenangan Tuhan. Dalam dunia yang sudah hancur, jatuh ini, the fall, kita juga punya mandat budaya untuk mendekati dunia ini. Gitu. Jadi di sini mungkin menjadi satu yang berbeda dari sisi teologi reform. Teologi reform tidak mencoba untuk membuat kita itu keluar dari dunia lalu menyepi di satu tempat yang jauh dari dunia. Tetapi sebaliknya kita diutus balik ke dalam dunia ini untuk bisa men-sharingkan kehidupan kita, untuk bisa melayani orang lain. Bahkan untuk bisa menyediakan solusi Kristen bagi mereka yang membutuhkan. Nah, saudara bisa bedakan ini dengan medieval teologi abad pertengahan yang melihat dunia ini dengan begitu gelap dan melihatnya seperti di mana-mana ada banyak ranjau percobaan, itu sebabnya jauhkan diri dan sebagainya. Yang dijauhkan itu dosanya, gitu, yang dijauhkan. Tetapi bukan dunianya yang dijauhkan. Dan yang kesembilan, hasilnya adalah kita harapkan akan merupakan pertumbuhan iman itu merupakan hasil transformasi yang holistik. Ya, artinya keseluruhan gitu. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, dia itu bekerja untuk keseluruhan sehingga kalau ada orang berkata gini, hukum Tuhan itu sudah tidak dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Sebenarnya hukum Tuhan secara huruf memang tidak. Tetapi secara esensi, ketika seorang mengalami transformasi di dalam Tuhan, yang dia lakukan kan sama saja dengan hukum Tuhan itu. Jadi hukum Tuhan itu menjadi sesuatu yang embodying, ya, menjadi sesuatu yang menjadi darah daging dari seseorang.
Bukan lagi hanya sebagai satu huruf yang tertulis, tetapi menjadi sesuatu yang dikerjakan. Ambil contoh. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu bukan sekadar karena emosi, tetapi itu adalah sesuatu hasil transformasi holistik. Keseluruhan kita, baik emosi, tetapi juga kehendak, hati, jiwa, karakter. Nah, itu yang kita harapkan. Maka dalam spiritual transformation, spiritual formation, sebenarnya kita harapkan adalah bukan cuma urusan emosi, menjadi lebih sendu kalau doa, menjadi lebih merasakan keindahan, yaitu bagian dari sana. Tetapi sekali lagi itu holistik, itu menyangkut kehendak, menyangkut emosi, menyangkut juga hati, menyangkut juga jiwa, menyangkut juga karakter. Jadi kalau spiritual formation hanya memperhatikan salah satu aspek saja, baik pikiran atau kehendak atau karakter, saya rasa itu belum holistik. Seharusnya itu menjadi sesuatu yang sangat holistik. Maka dalam hal itu kita bisa betul-betul mengalami keseluruhan yang terjadi. Jadi sebenarnya kenapa kita butuh spiritual formation? Kenapa kita butuh? Satu, oleh karena banyak orang Kristen sebenarnya pengen membutuhkan akan bimbingan untuk betul-betul bertumbuh. Di tengah-tengah begitu banyaknya praktek dan ajaran kerohanian. Jadi memang ada kebutuhan itu, tidak bisa disangkal. Ada orang-orang yang memang butuh, dia stagnan, dia berhenti, dia butuh ditolong untuk bisa mengalami pertumbuhan iman. Kedua, karena banyak itu sebenarnya banyak kesulitan hidup ya hari ini. Bagaimana secara spiritual bisa menolong kita mengatasi itu? Tidak berarti karena spiritual formation selesai seluruh urusan kehidupan, nggak begitu. Tetapi spiritual formation tentu akan menolong kita untuk bisa menemukan jawaban dari Tuhan dan dalam pertolongannya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ketiga, oleh karena memang perlu kejelasan. Oleh karena hari ini agak confused hari ini. Oleh karena seringkali yang disebut dengan kerohanian hari ini hampir sama dengan self development, dengan pengembangan diri. Itu bedanya di mana tuh? Gitu. Kadang-kadang maaf saya dengerin khotbah-khotbah di gereja-gereja tertentu kalau lagi senggang di televisi, di YouTube. Kadang-kadang bingung juga ini firman Tuhan atau ini pengembangan diri gitu. Nah, di mana itu perbedaannya? Itu sebabnya orang Kristen mesti ditolong, bukan cuma sekedar self develop. Itu penting juga, bukan berarti tidak penting ya. Tetapi kalau cuma sekedar itu, sekedar manajemen diri dan sebagainya, tentu itu menyepelekan atau meneglect, mengabaikan akan apa yang perlu, yaitu pertumbuhan daripada kerohanian kita sendiri. Jadi kenapa kita itu, khususnya di GI, kita bergumul sekian tahun ya lewat tim dari Spiritual Formation untuk menggumuli itu, menggumuli hal-hal seperti ini. Jadi nanti saudara di dalam sesi-sesi berikutnya sebenarnya teman-teman saya itu akan menolong kita untuk bisa dalam sesi-sesi berikutnya itu untuk bisa bertumbuh ya. Nah, itu ada beberapa hal yang memang akan menjadi penting. Misalnya satu, kita belajar lebih dalam mengenal Allah dan kebenarannya. Ya itu memang kita juga sudah sajikan ya lewat berbagai macam webinar, berbagai macam pembinaan untuk bisa ada doktrin Allah yang kita sudah sampaikan di gereja kita. Ada juga Bible study yang mengenali seluruh Alkitab, dan kali ini juga ada seri tentang spiritual formation. Dan kemudian kedua juga kita juga memang mesti belajar lewat serial ini untuk belajar mengenal diri sendiri sebenarnya. Gitu. Mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri itu penting dua-duanya. Ya, jadi kita juga mau belajar mengenal diri lewat program ini sebenarnya. Siapa kita, bagaimana kita, dan seterusnya. Dan yang ketiga, nanti akan diajarkan lewat program kita ini untuk belajar bersama-sama mengenai yang namanya pertumbuhan rohani dan disiplin rohani, disiplin dan latihan rohani. Ya, itu nanti secara internal mungkin akan diberikan semacam guidance bagaimana kita saat teduh, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita studi, belajar. Karena belajar juga adalah bagian daripada spiritual formation. Juga ada yang eksternal. Yang eksternal kita akan belajar untuk bagaimana simplicity. Bagaimana itu solitude, bagaimana itu submit, bagaimana itu service melayani, dan seterusnya. Kita juga akan belajar
bersama-sama mengenai secara corporate, secara barengan ya. Bagaimana kita belajar mengaku. Confession itu seperti apa sebenarnya kalau kita mengaku itu. Apakah mengaku sama dengan mengeluh? Atau kita betul-betul mengaku? Kita juga belajar mengenai worship. Apa itu worship? Kita belajar mengenai spiritual guidance, bagaimana kita dipimpin, dibimbing, dan juga bagaimana kita celebrate, bagaimana kita merayakan sesuatu. Saya rasa paket yang diberikan oleh teman-teman kepada kita nantinya adalah sebuah paket yang sangat lengkap untuk kita belajar. Cuma memang waktunya cukup panjang ya. Nah kalau hari ini bagian saya memang adalah bagian yang memang paling teologis begitu. Mungkin juga agak menjemukan dengan begitu banyak kata-kata. Tetapi itu yang memang bisa disampaikan. Saya mau simpulkan. Jadi spiritual formation yang kita mau belajar bersama adalah proses di mana Kristus itu dibentuk di dalam kita. Tadi ayatnya ada Galatia 4 ayat 19. Bagaimana Kristus itu Kristus itu hadir di dalam kita melalui rohnya untuk kemuliaan Allah. Untuk membuat hidup kita berlimpah bagi diri sendiri. Supaya hidup Kristen kita menjadi kaya, rich. Dan juga bagi orang lain. Dalam hidup sebagai orang tebusan Tuhan, spiritual formation itu adalah kesaksian dari kuasa Tuhan lewat Injilnya. Jadi sejauh mana kita kenal Tuhan dan sejauh mana Injil itu sudah bekerja dalam kita. Yang kemudian menghasilkan kapasitas untuk bisa membedakan dan melakukan kehendak Allah. Jadi salah satu sasaran yang dikatakan di depan adalah nantinya harapannya adalah setelah lewat program-program spiritual formation kita tuh lebih peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah ini mungkin jadi seringkali ada pertanyaan orang, bagaimana tahunya kehendak Tuhan? Ya kita jalani dulu proses ini, saya rasa mudah-mudahan teman-teman kami ya bisa akan menolong kita gitu. Supaya di akhir dari program ini sedikit banyak kita akan ditolong oleh Tuhan untuk bisa tumbuh. Nah ada banyak pertanyaan yang mungkin nanti dijawab dalam proses ini aja nanti selanjutnya. Itu saja saya serahkan kembali kepada. Demikian Bapak Ibu Saudara sesi pada malam hari ini. Kita bersyukur atas sesi tentang dasar Alkitab dan juga teologis formasi spiritual yang dibawakan oleh Pendeta Agus. Kita berdoa agar sungguh Roh Kudus dapat menolong kita untuk terus mengalami transformasi, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Seluruh hati, jiwa, dan pikiran kita bisa terus semakin dikuduskan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri sesi ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran dari firman Tuhan, di mana kami boleh terus mulai dibentuk secara kerohanian kami, secara spiritual kami. Ya Tuhan, kami tahu banyak sekali dalam kerohanian kami ini, banyak sekali yang kurang. Dan kami rindu ya terus, untuk terus mau bertumbuh, untuk semakin dikuduskan, semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan dalam beberapa minggu ke depan ini, di mana kami mengikuti Sempetra agar sungguh kami boleh diberikan hikmat, pengertian, dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Agus, kami bersyukur dia boleh membawakan sesi pada malam hari ini, kiranya Kau boleh memberkati dia di dalam pelayanan yang dia juga. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga boleh bersama-sama dengan kami mengikuti Sempetra. Mohon berkat-Mu bagi kami semua, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara Sempetra pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the